Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Lojen Pajak, channel yang membahas tentang seputar perpajakan. Dalam kesempatan yang baik ini kami akan share mengenai tutorial e-faktur, yaitu tentang beberapa permasalahan pada e-faktur, yaitu cara membuat faktur pajak pengganti, cara merubah alamat pada faktur pajak pengganti, solusi lupa e-PIN, lupa sandi, serta lupa email pada DJP online, cara membuat NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan cara membuat faktur pajak keluaran. Semua hal ini sangat terkait dengan proses pada aplikasi e-faktur, dan untuk itu kita akan mulai membahas cara membuat faktur pajak pengganti. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini, kami akan share mengenai tutorial e-faktur, yaitu tentang cara membuat faktur pajak pengganti. Faktur pajak pengganti adalah faktur yang dibuat untuk merevisi faktur yang telah dibuat sebelumnya dalam transaksi yang sama. Ada beberapa hal yang mengharuskan pembuatan faktur pajak ini diganti, diantaranya yaitu beberapa kesalahan pengisian yang mengharuskan pembuatan faktur pajak pengganti ini adalah: 1. Kesalahan dalam pengisian detail transaksi. 2. Kesalahan dalam mencantumkan jumlah barang atau jasa atau perubahan yang baru disepakati kembali dalam kuantiti pesanan. 3. Kesalahan dalam pengisian pembayaran uang muka atau termin. 4. Kesalahan dalam mencantumkan nama lawan transaksi. Dan yang kelima, kesalahan dalam mencantumkan alamat lawan transaksi atau adanya perubahan alamat yang sebelumnya tidak diinformasikan oleh lawan transaksi. Sebelumnya, jangan lupa mohon support dari rekan-rekan semua agar diklik subscribe dan memberikan komentar yang positif serta like dan share-nya agar channel ini tumbuh menjadi lebih baik. Kini kita akan membuka file folder aplikasi e-faktur Windows 32-bit versi 22 yang sebelumnya telah di-download. Maka kita klik dua kali, maka akan terlihat notifikasi pada gambar 2. Ada beberapa file, maka kita akan memilih file e-tax invoice dengan tipe application. Maka kita klik dua kali pada nama file tersebut untuk melanjutkan aplikasi ini. Ini aplikasi e-faktur sedang melakukan update. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian setelah proses update selesai, maka akan ada notifikasi pada gambar 2, auto update e-tax invoice. Maka kita klik OK saja untuk melanjutkan proses ini. Dan selanjutnya pada gambar 1 kita lihat memilih database. Maka kita pilih local database, lalu kita klik connect. Kemudian kita masuk pada login e-tax invoice. Pada gambar ini kita diminta untuk memasukkan nama user dan password. Maka pengisiannya harus sesuai datanya pada saat kita melakukan proses registrasi faktur. Setelah terisi, lalu kita klik login. Kita lihat bersama pada gambar 1, kini sudah masuk ke aplikasi e-faktur dan kita akan melakukan proses membuka daftar faktur pajak keluaran kita. Langkah pertama adalah klik faktur, lalu pilih pajak keluaran dan kita klik administrasi faktur. Dan selanjutnya akan muncul notifikasi seperti pada gambar 2, daftar faktur pajak keluaran. Dan kita terlihat data masih kosong. Maka untuk melihat isi data faktur pajak keluaran, maka kita klik perbaharui pada sudut kanan atas yang kami beri tanda panah merah. Kini terlihat data faktur pajak keluaran yang telah kita isi sebelumnya.
Kemudian data faktur pajak keluaran yang akan kita ubah, kita pilih hingga berwarna biru. Lalu kita klik pengganti pada bagian bawah gambar 1. Maka akan terlihat notifikasi pada gambar 2, penggantian faktur. Anda ingin melakukan penggantian faktur nomor 010 00 sekian-sekian. Anda yakin ingin mengganti faktur ini? Lalu kita klik yes. Selanjutnya akan terlihat menu input faktur. Pada bagian dokumen transaksi, keterangan jenis faktur telah berubah menjadi angka 2, yaitu faktur pajak pengganti. Dan pada bagian nomor seri faktur, angka awal berubah menjadi 011, yang sebelumnya 010. Dan kemudian jika tidak ada yang akan dirubah lagi pada menu ini, maka kita klik lanjutkan pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Setelah itu akan ada notifikasi yang terlihat pada gambar 1, faktur pengganti. Anda akan melakukan penggantian faktur atas nomor faktur 011 00 sekian-sekian. Apakah Anda yakin akan membuat faktur pengganti ini? Lalu kita klik yes. Dan pada gambar 2 terlihat notifikasi menu input faktur. Pada bagian lawan transaksi, karena sudah sesuai data lawan transaksi kita, maka kita klik lanjutkan pada sudut kanan bawah yang kami beri tanda panah merah. Maka kini kita masuk pada menu input faktur. Pada bagian detail transaksi, langkah selanjutnya adalah kita klik terlebih dahulu data faktur lawan transaksi tersebut. Kemudian kita klik ubah transaksi pada bagian atas yang kami kasih tanda panah merah. Maka akan terlihat notifikasi pada gambar 1, menu detail penyerahan barang atau jasa. Silakan kita rubah atau ganti dari daftar menu tersebut, apakah jumlah barang atau harga satuan atau yang lainnya. Kemudian setelah kita rubah atau ganti, selanjutnya kita klik simpan pada sudut kiri bawah yang kami tanda panah merah. Kemudian ada notifikasi input faktur yang terlihat pada gambar 2. Pada menu ini kita bisa merubah bagian uang muka yang sebelumnya kita klik dahulu. Jika sudah sesuai pada pilihan menu ini, maka kita klik simpan. Kini kita lihat ada notifikasi simpan faktur dengan keterangan dokumen faktur berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Maka terlihat notifikasi pada gambar 2, menu daftar faktur pajak keluaran yang telah kita input dan kita ganti sebelumnya. Pada menu ini kita perhatikan pada bagian nomor faktur, nomor awal berubah yang sebelumnya 010 menjadi 011. Dan dalam bagian status faktur, faktur sebelumnya keterangannya adalah diganti dan faktur yang baru diganti menjadi normal pengganti. Kemudian pada status approval menjadi belum approve. Maka langkah selanjutnya kita harus mengupload faktur pajak pengganti ini. Sekarang kita bisa lanjut ke proses upload dengan mengklik terlebih dahulu nama baris data transaksi tersebut hingga berwarna biru. Selanjutnya kita klik upload. Nah, kita lihat pada gambar 1 terdapat keterangan Anda memilih untuk mengupload satu faktur pajak keluaran. Faktur yang sudah siap diupload tidak dapat diubah lagi. Anda yakin ingin mengupload faktur? Maka klik yes. Selanjutnya akan muncul gambar 2. Satu faktur pajak keluaran siap diproses uploader. Pastikan uploader faktur pajak keluaran dijalankan agar proses upload dapat berlangsung. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah manajemen upload, yaitu pertama klik manajemen upload, lalu klik upload faktur.
seperti terlihat pada gambar 1. Maka akan muncul notifikasi pada gambar 2, yaitu monitor upload. Lalu kita klik Start Uploader pada sudut kiri bawah. Ini terlihat pada gambar 1, proses upload sedang berjalan. Setelah itu akan ada notifikasi permintaan pengisian login user PKP, yaitu pengisian kode CAPTCHA, yang bisa terlihat pada gambar session CAPTCHA. Setelah itu masukkan password dengan keterangan password user Innova untuk mengakses web service. Tentunya kode password ini didapat saat registrasi faktur sebelumnya. Kemudian setelah kita isi semua, lalu kita klik submit. Kita terlihat pada monitor upload informasi uploader berjalan. Maka kita akan menunggu beberapa saat untuk proses ini, lalu kita klik OK. Setelah proses upload selesai, maka kita lihat pada daftar faktur pajak keluaran, status approval sudah berubah menjadi approval sukses. Maka selanjutnya kita akan menyimpan file tersebut di direktori lain dengan kita klik PDF yang terlihat pada gambar 1 di sudut kanan bawah yang kami beri tanda panah merah. Maka setelah itu akan keluar notifikasi pada gambar 2 untuk save in. Lalu kita pilih tempat penyimpanan file, kemudian kita klik save. Dan selanjutnya kita buka nama file tersebut yang telah kita save untuk melihat hasil pembuatan faktur pajak keluaran. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah faktur pajak pengganti yang telah kita buat pada gambar 2. Terdapat di dalamnya nama, alamat, dan NPWP PKP serta pembeli barang atau jasa, dan juga rincian nama barang atau jasa yang ditransaksikan beserta kuantiti dan harganya. Pada sisi kiri bawah terdapat simbol Quick Response Code sebagai validasi data faktur, dan selanjutnya faktur pajak keluaran ini sudah dapat di print. Dan untuk pada gambar 1 adalah faktur pajak keluaran yang sebelumnya kita ganti. Di dalamnya terdapat keterangan telah diganti. Rekan-rekan sekalian, kini kita akan membahas tentang cara merubah alamat pada faktur pajak pengganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Login Pajak, login yang membahas seputar perpajakan. Pada kesempatan yang baik ini kami akan share mengenai tutorial e-faktur, yaitu tentang cara merubah alamat pada faktur pajak pengganti. Faktur pajak pengganti adalah faktur yang dibuat untuk merevisi faktur yang telah dibuat sebelumnya dalam transaksi yang sama. Ada beberapa hal yang mengharuskan merubah atau merevisi alamat atau nama lawan transaksi pada faktur pajak yang telah diupload, seperti perubahan nomor gedung atau perubahan RT dan RW, atau ada kesalahan penulisan alamat yang tidak lengkap. Kini kita akan membuka file folder aplikasi e-faktur Windows 32 bit versi 22 yang sebelumnya telah di-download. Maka kita klik 2 kali, maka akan terlihat notifikasi pada gambar 2 ada beberapa file. Maka kita akan memilih file e-tax invoice dengan tipe application. Maka kita klik 2 kali pada nama file tersebut untuk melanjutkan aplikasi ini. Ini aplikasi e-faktur sedang melakukan update. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian setelah proses update selesai, maka akan ada notifikasi pada gambar 2 auto update e-tax invoice. Maka kita klik OK saja untuk melanjutkan proses ini. Dan selanjutnya pada gambar 1 kita lihat memilih database. Maka kita pilih local database, lalu kita klik connect. Kemudian kita masuk pada login e-tax invoice. Pada gambar ini kita diminta untuk memasukkan nama user dan password.
Maka pengisiannya harus sesuai datanya pada saat kita melakukan proses registrasi faktur. Setelah terisi, lalu kita klik login. Kita lihat bersama pada gambar 1, ini sudah masuk ke aplikasi faktur. Dan kita akan melakukan proses membuka daftar faktur pajak keluaran kita. Langkah pertama adalah klik faktur, lalu pilih pajak keluaran, dan kita klik administrasi faktur. Dan selanjutnya akan muncul notifikasi seperti pada gambar 2, daftar faktur pajak keluaran. Dan kita terlihat data masih kosong. Maka untuk melihat isi data faktur pajak keluaran, maka kita klik perbaharui pada sudut kanan atas yang kami beri tanda panah merah. Kini terlihat data faktur pajak keluaran yang telah kita isi sebelumnya. Kemudian data faktur pajak keluaran yang akan kita ubah, kita pilih hingga berwarna biru. Lalu kita klik pengganti pada bagian bawah gambar 1. Maka akan terlihat notifikasi pada gambar 2, penggantian faktur. Anda ingin melakukan penggantian faktur nomor 010 00 sekian-sekian. Anda yakin ingin mengganti faktur ini? Lalu kita klik yes. Selanjutnya akan terlihat menu input faktur. Pada bagian dokumen transaksi, keterangan jenis faktur telah berubah menjadi angka 2, yaitu faktur pajak pengganti. Dan pada bagian nomor seri faktur, angka awal berubah menjadi 011, yang sebelumnya 010. Dan kemudian jika tidak ada yang akan dirubah lagi pada menu ini, maka kita klik lanjutkan pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi yang terlihat pada gambar 1, faktur pengganti. Anda akan melakukan penggantian faktur atas nomor faktur 011 000 sekian-sekian. Apakah Anda yakin akan membuat faktur pajak pengganti ini? Lalu kita klik yes. Pada gambar 2 terlihat notifikasi menu input faktur. Pada bagian lawan transaksi, kami akan memberi cara merubah nomor dan merubah RT dan RW lawan transaksi kita yang sebelum masih angka 000. Untuk langkah selanjutnya, kita langsung klik simpan saja pada sudut kanan bawah yang kami beri tanda panah merah. Maka ada notifikasi simpan faktur, dokumen faktur berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Maka terlihat pada gambar 2 menu daftar faktur pajak keluaran yang telah kita input dan kita ganti sebelumnya. Pada menu ini kita perhatikan pada bagian nomor faktur, nomor awal berubah sebelumnya 010 menjadi 011. Dan dalam bagian status faktur, faktur sebelumnya menjadi diganti dan faktur yang baru diganti menjadi normal pengganti. Kemudian pada status approval menjadi belum approve. Selanjutnya, dikarenakan kita akan merubah alamat lawan transaksi kita ini, maka langkah pertama kita klik data faktur yang berstatus normal pengganti hingga berwarna biru, lalu kita klik ubah pada bagian tengah yang telah kami beri tanda panah merah. Kini kita kembali ke menu input faktur. Memang jika tidak ada perubahan tanggal ataupun masa pajak, maka kita klik lanjutkan. Pada menu ini kita akan mulai merubah data alamat, yaitu untuk contoh, kita akan merubah nomor dan RT RW lawan transaksi kita. Langkah selanjutnya, kita akan menghapus terlebih dahulu nomor NPWP lawan transaksi ini, dan disarankan untuk rekan-rekan sekalian agar mencatat nomor NPWP lawan transaksi yang akan kita rubah ini terlebih dahulu. Kemudian setelah kita hapus nomor NPWP lawan transaksi kita ini, kita rubah menjadi angka 00 semua nomor NPWP tersebut. Setelah itu kita klik baris alamat yang pada bagian bawah. Kemudian kita rubah nomor dan RT RW yang sesuai. Sebagai contoh dari nomor 000 menjadi 069 misalnya. Atau dari RT 000 menjadi RT 002.
dan dari RW 000 menjadi RW 007 sebagai contohnya. Setelah data alamat dirubah, maka langkah selanjutnya kita klik NPWP yang di atas dan mengganti dari angka 00 semua menjadi NPWP yang benar lawan transaksi kita yang telah kita catat tadi. Setelah itu, kita klik simpan untuk perubahan data alamat tersebut. Kemudian akan ada notifikasi pada gambar 1, perubahan dokumen faktur berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Maka akan terlihat notifikasi pada gambar 2. Dan di sini kita akan melakukan preview terlebih dahulu untuk melihat hasil perubahan alamat lawan transaksi tersebut. Maka kita klik preview pada sudut kanan bawah yang kami beri tanda panah merah. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah preview faktur pajak yang tadi kita rubah data alamatnya. Terlihat untuk nomor dan RT, RW sudah berubah sesuai yang kita input tadi. Dan kini kita kembali ke menu daftar faktur pajak keluaran. Karena faktur pajak pengganti ini masih status belum approve, maka kita akan mengupload faktur pajak ini agar statusnya upload sukses. Untuk langkah-langkah upload telah kita bahas pada tutorial sebelumnya pada konten membuat faktur pajak keluaran. Dan perlu diingat bahwa setelah merubah alamat pada faktur pajak pengganti, maka rekan-rekan juga harus merubah data lawan transaksi pada menu referensi lawan transaksi. Tujuannya agar database pada data lawan transaksi juga sama berubah, agar ketika ada transaksi lain dengan lawan transaksi yang sama, data alamat sudah sesuai. Dan untuk langkah-langkah proses input referensi lawan transaksi sudah dibahas pada tutorial sebelumnya pada konten membuat faktur pajak keluaran. Nah, rekan-rekan sekalian, tahap selanjutnya kita akan membahas solusi lupa e-PIN, lupa sandi, dan lupa email pada DJP online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Login Pajak, Login yang membahas tentang seputar perpajakan. Dan kesempatan yang baik ini kami akan share mengenai tutorial DJP online, yaitu tentang solusi lupa e-PIN, lupa sandi, dan bahkan lupa email. Seperti kita ketahui, e-PIN adalah Electronic Filing Identification Number atau nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Dirjen Pajak, seperti lapor SPT melalui e-filing dan pembuatan kode billing pembayaran pajak. Dan kemudian bagaimana solusinya jika kita lupa e-PIN, lupa sandi, dan bahkan lupa alamat email kita saat akan akses ke login DJP online pada waktu lapor SPT melalui e-filing. Dan inilah tahapan-tahapan agar permasalahan tersebut di atas dapat kita atasi. Sebelumnya, jangan lupa mohon support dari rekan-rekan semua agar diklik subscribe dan memberikan komentar yang positif serta like dan share-nya agar channel ini tumbuh menjadi lebih baik. Rekan-rekan sekalian, langkah awalnya adalah kita ke menu search engine Google, kemudian kita tulis djponline.pajak.go.id account login, lalu kita enter. Maka akan terlihat tampilan aplikasi DJP online. Terdapat menu login untuk pengisian nomor pokok wajib pajak atau NPWP, lalu pengisian kata sandi serta kode keamanan. Dikarenakan kita lupa
kata sandi pada DJP online ini, maka kemudian kita klik lupa kata sandi pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan terlihat notifikasi permohonan ubah kata sandi untuk pengisian nomor NPWP, nomor e-PIN, lupa email, dan pengisian kode keamanan. Setelah kita isi data nomor NPWP, nomor e-PIN, dan khusus jika kita lupa email, harus kita checklist keterangan ya. Kemudian kita masukkan email baru Anda, dikarenakan kita lupa email. Dan jika kita masih ingat alamat email kita, maka tidak usah menceklis lupa email. Dan selanjutnya kita melakukan pengisian kode keamanan. Nah, jika memang kode keamanan tersebut tidak terlihat jelas, disarankan kita klik saja kode keamanan tersebut yang berwarna merah agar memberi kode keamanan yang lain yang menurut kita lebih jelas. Ini adalah tampilan permohonan ubah kata sandi yang sudah terisi semua. Maka setelah semua sudah terisi, kita klik submit pada bagian sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Setelah kita klik submit, maka akan muncul notifikasi sukses. Sukses link reset password dikirim ke email Anda. Silakan cek email pada kotak masuk utama atau kotak masuk lainnya. Nah, perlu diingat karena kita melakukan checklist lupa email, maka yang kita lihat inboxnya adalah pada alamat email yang baru kita daftarkan. Setelah itu, kita klik OK. Dan kini kita buka email kita, terlihat ada email masuk tentang lupa password atau sandi DJP online. Lalu kita buka email tersebut. Isi pesannya adalah Anda lupa password. Jika Anda merasa tidak ingin mengubah password, abaikan email ini. Untuk dapat mengubah password, silakan klik tombol di bawah ini, lalu kita klik ubah password pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi ubah kata sandi. Untuk bagian pengisian NPWP dan email sudah terisi secara otomatis. Kita hanya mengisi kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi baru yang harus kita ingat dan kita catat. Kemudian kita akan mengisi kode keamanan. Setelah terisi semua, lalu kita klik submit pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Setelah itu akan ada notifikasi sukses, password Anda berhasil diubah, lalu kita klik OK. Dan kini kita kembali ke aplikasi DJP online, dan kita sudah bisa akses ke login dengan kata sandi dan email yang baru. Dan selanjutnya kita akan membahas solusi lupa e-PIN dengan slogan lupa e-PIN di mana carinya. Beberapa solusi untuk mengetahui nomor e-PIN yang hilang atau kita lupa. Pertama, kita telepon ke Kering Pajak di nomor 1500200. Kedua, melakukan email ke kantor pajak resmi KPP tempat kita mendaftar. Untuk melihat dan mengetahui alamat emailnya, kita bisa mengunjungi www.pajak.go.id unit kerja. Di sana akan terlampir beberapa alamat kantor pajak beserta alamat emailnya yang bisa kita hubungi. Yang ketiga adalah menggunakan fitur live chat pajak melalui www.pajak.go.id. Pada sudut kanan paling bawah terdapat logo chat pajak. Keempat, melalui akun Twitter @kring_pajak. Dan kelima, kita datang langsung ke kantor pajak
untuk cetak ulang nomor e-PIN. Dan inilah gambaran alur lupa e-PIN dimana carinya, dengan cara chatting dengan agen chat pajak atau dengan akun Twitter @kering_pajak. Dan kemudian kita dianjurkan untuk menyiapkan data-data berikut untuk konfirmasi, yaitu nomor NPWP, nama lengkap, alamat terdaftar pada saat registrasi e-PIN, alamat email atau nomor ponsel terdaftar pada saat registrasi e-PIN, dan tahun pajak SPT terakhir. Kemudian ada cara lain untuk mencari e-PIN yang hilang. Yang pertama, bongkar berkas perpajakanmu, mungkin kertas e-PIN terselip. Cek inbox emailmu, search e-PIN. Bagi orang pribadi, telepon ke Kering Pajak 1500200, siapkan NPWP dan konfirmasi data diri. Jika masih belum ketemu, silakan datang lagi ke KPP terdekat bagi wajib pajak pribadi dan KPP terdaftar bagi wajib pajak badan atau bendahara. Penuhi syarat aktivasi e-PIN sebagaimana diatur dalam Peraturan Per 06/PJ/2018. Selamat, e-PIN kamu sudah ketemu. Rekan-rekan sekalian, kini kita akan membahas cara membuat NPWP atau nomor pokok wajib pajak secara online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Login Pajak, login yang membahas seputar perpajakan. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan share mengenai tutorial tentang cara membuat NPWP pribadi secara online. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak yang merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dapat dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Ada beberapa syarat mengajukan NPWP pribadi secara online, diantaranya adalah Adapun syarat mengajukan NPWP secara online adalah: 1. Memiliki KTP dan kartu keluarga, karena nanti akan diminta untuk mengisi nomor NIK dan nomor kartu keluarga. 2. Memiliki email yang aktif sebagai media mengirim link aktivasi dan link verifikasi. Dan 3. Usia minimal 18 tahun, karena jika di bawah 18 tahun sistem akan menolak dengan sendirinya. Dan sebelum dilanjutkan, jangan lupa mohon support dari rekan-rekan semua agar diklik subscribe dan memberikan komentar yang positif serta like dan share-nya agar channel ini tumbuh menjadi lebih baik. Kini kita akan mulai proses pendaftaran NPWP pribadi secara online. Langkah awalnya adalah kita ke menu search engine Google, lalu kita tulis IREK NPWP, kemudian kita klik dashboard pendaftaran NPWP secara online. Kemudian kita akan masuk pada menu login pada dashboard pendaftaran NPWP. Dikarenakan kita belum memiliki akun, maka kita klik daftar, tulisan yang berwarna biru pada bagian bawah yang kami beri tanda panah merah. Kini kita masuk pada menu pendaftaran akun, yang nantinya ada 2 langkah tahapan proses. Langkah 1 diantaranya masukkan nama alamat email kita yang masih aktif dan sering digunakan. Kemudian masukkan kode CAPTCHA. Disarankan jika mendapatkan kode CAPTCHA yang sedikit sulit, kita ganti saja kode tersebut dengan kita klik pada tulisan kode CAPTCHA tersebut,
sampai dapat kode yang memang benar-benar menurut kita mudah. Kemudian setelah terisi, lalu kita klik daftar. Maka akan ada notifikasi sukses. Terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Silakan cek email Anda untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah kedua dari rangkaian proses pendaftaran akun. Lalu kita klik tutup. Kini kita buka email kita dan terdapat email masuk dari e-registration@pajak.go.id. Untuk melanjutkan langkah pendaftaran akun, silakan kita klik tautan berikut ini, lalu kita klik link verifikasi yang kami garis bawah merah serta tanda panah merah. Setelah itu kita akan masuk ke langkah 2 dari proses pendaftaran akun. Terdapat notifikasi, selamat, email Anda telah terverifikasi untuk Anda gunakan mendaftar akun pada sistem kami. Selanjutnya silakan isi identitas Anda di bawah ini. Kemudian kita isi jenis WP atau wajib pajak. Kita pilih orang pribadi. Kemudian nama sesuai KTP kita isi lengkap. Password kita isi. Dan harus diingat dan dicatat password ini karena nanti akan digunakan untuk masuk ke akses login. Kemudian nomor HP yang aktif kita isi. Untuk pertanyaan silahkan dipilih, dan untuk pengisian kode silahkan diisi juga. Selanjutnya kita klik daftar pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Kemudian akan ada notifikasi sukses. Terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 2 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda. Lalu kita klik tutup. Kini kita akan membuka email kita. Terdapat email untuk aktivasi akun. Yang terhormat Bapak atau Ibu, sistem kami menerima permintaan pendaftaran akun untuk Anda. Untuk mengaktifkan akun Anda, silakan klik tautan berikut ini. Lalu kita klik link aktivasi yang kami garis bawah merah serta tanda panah merah. Selamat, akun atas nama Anda telah berhasil dibuat. Fasilitas pertama yang dapat Anda nikmati melalui sistem kami adalah pendaftaran NPWP. Lalu kita klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP yang kami tandai panah merah. Kini kita mulai masuk pada pengisian formulir registrasi data wajib pajak yang terdapat 13 nomor bagian yang harus dicermati dan diisi. Bagian ke-1 yaitu tentang kategori wajib pajak. Lalu kita pilih orang pribadi dengan kita checklist 1. Kemudian pada status pusat atau cabang kita pilih pusat, dan kewarganegaraan kita pilih WNI. Kemudian validasi WNI, isi nomor NIK KTP, dan kemudian nomor kartu keluarga, dan terakhir kode CAPTCHA yang kita isi juga. Setelah terisi semua, kita klik warna hijau tulisan cek untuk memastikan apakah nomor KTP dan nomor KK serta data-data sudah sesuai dengan database catatan kependudukan. Jika terdapat keterangan validasi NIK sukses, selanjutnya kita masukkan kode CAPTCHA kembali. Lalu kita klik next pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Kini kita mulai masuk bagian 2 pada formulir registrasi data wajib pajak, yaitu identitas wajib pajak. Nama wajib pajak dan tempat tanggal lahir akan terisi otomatis. Silakan jika ingin update gelar depan atau gelar belakang. Diisi pula kebangsaan dan nomor NIK-nya. Dan untuk nomor handphone juga diisi, silakan dengan nomor yang aktif. Dan setelah diisi semua, selanjutnya kita klik next pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah.
Kini kita masuk ke bagian 3, yaitu penghasilan. Untuk pengisian sumber penghasilan, kita sesuaikan dengan jenis sumber penghasilan yang kita miliki. Apakah itu pekerjaan dalam hubungan pekerjaan, atau kegiatan usaha, ataupun pekerjaan bebas dan atau lainnya. Yang tentunya salah satu dari pilihan ini harus disesuaikan dengan aktivitas usaha kita sebagai sumber penghasilan. Dan jangan lupa kode KLU-nya, klasifikasi lapangan usaha, harus diisi. Dan pada kesempatan ini kita akan mengambil contoh adalah pekerjaan bebas. Kemudian setelah terisi, kita klik next pada sudut kanan bawah yang kami beri tanda panah merah. Kini kita masuk ke bagian 4 pada pengisian formulir registrasi, yaitu tentang alamat domisili. Alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Kita isi semua data-datanya, RT dan RW-nya. Dan untuk kode wilayah akan terisi dengan sistem setelah kita masukkan data kelurahan dan kecamatan tempat kita tinggal. Dan setelah semua terisi sampai pengisian kode pos, lalu kita klik next pada sudut kanan bawah yang kami beri tanda panah merah. Kini kita masuk ke bagian 5, yaitu alamat KTP. Alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas diri. Maka kita checklist jika sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Jika semua sudah terisi dan sesuai, selanjutnya kita klik next pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Kini kita masuk ke bagian 6, yaitu alamat usaha. Alamat tempat usaha bukan karyawan atau pegawai. Jika sama dengan alamat tempat tinggal, maka kita checklist. Dan jika berbeda, silakan data alamat diisi dengan lengkap. Dan jika semua sudah terisi sampai dengan pengisian nomor handphone, maka selanjutnya kita klik next untuk melanjutkan. Kini kita masuk ke bagian 7 pada pengisian formulir registrasi data wajib pajak, yaitu info tambahan. Kita disilakan memilih kisaran penghasilan per bulan antara kisaran kurang dari 4.500.000 sampai dengan 20 juta atau lebih. Setelah kita pilih, selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita masuk ke bagian 8, yaitu persyaratan. Lanjut kita klik next. Pada bagian pernyataan, kita checklist benar dan checklist pula lengkap. Dan checklist akan melaksanakan hak dan kewajiban. Kemudian setelah di checklist 3 poin tadi, maka kita klik next pada sudut kanan bawah. Dan kini kita masuk pada bagian 10, yaitu PP 23. Pemberitahuan mengikuti tarif umum atau PP 23. Maka kita pilih, kemudian kita checklist. Kemudian kita pilih dikenal pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian setelah itu kita klik simpan pada sudut kanan bawah yang berwarna hijau. Maka akan ada notifikasi konfirmasi apakah Anda yakin simpan rekam formulir, lalu kita klik iya. Ini kita masuk pada dashboard, pada menu status pendaftaran NPWP dengan keterangan lengkap. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan minta token. Kita klik pada sudut kanan yang kami beri tanda panah merah. Maka akan ada notifikasi pada gambar 1, masukkan kode CAPTCHA, lalu kita klik submit. Maka pada gambar 2 terlihat keterangan sukses. Token berhasil dikirim ke email. Kemudian kita klik tutup. Dan selanjutnya kita buka email kita. Dan inilah email yang masuk dari e-registration@pajak
pajak.go.id tentang pengiriman token. Yang selanjutnya token tersebut kita salin dan kita catat. Kemudian kita buka kembali dashboard dari status pendaftaran NPWP. Maka kita klik kirim permohonan pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Kemudian akan muncul notifikasi surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan. Lalu kita checklist pada dua penjelasan tersebut. Lalu kita isi token yang tadi sebelumnya telah kita salin. Kemudian lalu kita klik kirim yang berwarna hijau pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Setelah itu kita buka email kita kembali. Terdapat email masuk dari e-registration@pajak.go.id, yaitu tentang pendaftaran registrasi pajak diterima. Terima kasih telah bergabung ke dalam barisan pahlawan keuangan negara. Yang terhormat Bapak, Ibu sekalian, terima kasih Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama. Pengajuan NPWP telah disetujui. Sudah langsung tercetak nama dan nomor NPWP-nya. Untuk bentuk fisik NPWP akan dikirim ke alamat yang tercantum, paling lambat sekitar 1 bulan. Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada pengiriman dari kantor pajak, maka dipersilakan datang ke kantor pajak terdekat sesuai domisili tempat tinggal dengan membawa beberapa dokumen lengkap seperti KTP dan kartu keluarga. Rekan-rekan sekalian, kini kita akan membahas cara membuat faktur pajak keluaran. Dokumen-dokumen yang disiapkan sebelum pembuatan faktur pajak ini antara lain: 1. Data lawan transaksi, yaitu berupa NPWP, nama badan usaha, dan alamat lengkap. Dokumen ini akan digunakan pada saat input referensi lawan transaksi. 2. Nomor seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak ini akan diinput pada referensi nomor faktur. Dan jika sudah pernah diinput, pastikan masih tersisa nomor seri faktur pajak ini. 3. Data barang atau jasa yang akan ditransaksikan. Dokumen ini akan digunakan saat input dokumen transaksi, di antaranya berupa nama barang atau jasa dan jumlah kuantiti pemesanan. Dan jangan lupa, mohon support dari rekan-rekan semua agar diklik subscribe dan memberikan komentar yang positif, serta like dan share-nya agar channel ini tumbuh menjadi lebih baik. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan mulai proses pembuatan faktur pajak. Kita akan membuka file folder aplikasi faktur yang sebelumnya telah di-download. Pada saat ini kita menggunakan aplikasi e-faktur Windows 32-bit versi 22. Kita lihat di gambar 1. Lalu kita klik 2 kali pada nama file tersebut. Maka akan terlihat pada gambar 2 ada beberapa file. Maka kita akan memilih file e-tax invoice dengan tipe application, karena file ini yang akan mengakses ke aplikasi e-faktur. Maka kita klik 2 kali pada nama file tersebut untuk melanjutkan. Kini terlihat pada gambar 1, aplikasi e-faktur sedang melakukan update. Disarankan kita untuk menunggu beberapa saat. Setelah proses update selesai, maka akan terlihat pesan pada auto update e-tax invoice yang terlihat pada gambar 2. e-tax 40001 tidak dapat menghubungi e-tax invoice server. Anda harus terhubung dengan internet untuk mengakses servis. Pesan ini memberitahukan bahwa kita tidak terhubung dengan internet. Maka kita klik OK untuk melanjutkan proses.
Selanjutnya kita akan pilih database untuk koneksi ke sistem e-tech invoice. Pilihannya local database dan network database. Maka kita pilih local database, lalu kita klik connect pada bagian bawah. Maka akan muncul notifikasi, kita lihat di gambar 2, login e-tech invoice untuk mengisi nama user dan password. Nama user dan password ini harus benar-benar sesuai dengan data ketika kita registrasi e-faktur. Setelah kita isi nama user dan password, maka kita klik login. Dan kita lihat pada gambar 3, jika kita salah dalam mengisi nama user atau password, ada keterangan salah user atau password, masukkan user dan password yang sesuai untuk dapat memakai aplikasi e-tech invoice. Nah, maka kita klik OK untuk kembali ke menu sebelumnya. Kini kita kembali ke menu login e-tech invoice untuk mengisi nama user dan password secara benar. Kemudian kita klik login. Maka kita lihat pada gambar 2, kini kita sudah masuk ke aplikasi e-faktur yang berisikan tentang nama badan usaha, NPWP, alamat, login, dan user. Data-data yang tercantum ini sesuai saat proses registrasi. Dan selanjutnya, kini kita akan melakukan proses pengisian data lawan transaksi. Dalam proses penginputan data referensi lawan transaksi, langkah pertama kita klik referensi, lalu kita pilih lawan transaksi, kemudian administrasi lawan transaksi. Alur proses dapat dilihat di gambar 1. Setelah itu akan terlihat di kolom referensi lawan transaksi pada gambar 2. Lalu kita klik tambah pada sudut kiri bawah yang kita beri tanda panah merah. Setelah itu kita akan masuk ke menu referensi lawan transaksi, yaitu untuk mengisi data-data lawan transaksi kita, baik NPWP, nama badan usaha, serta alamat lengkap. Kemudian kita klik simpan. Maka akan ada notifikasi simpan lawan transaksi dengan keterangan lawan transaksi dengan nomor sekian-sekian berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat lawan transaksi baru? Klik yes jika Anda ingin membuat lawan transaksi baru, dan klik no jika Anda tidak ingin membuat lawan transaksi baru lagi. Sekarang kita lihat sudah terdata lawan transaksi yang baru kita input, yang meliputi data NPWP, nama badan usaha, serta alamat lengkap. Dan jika ada data-data yang akan dirubah atau dihapus, silakan klik nama perusahaan tersebut, lalu klik ubah atau hapus. Dan jika sudah selesai proses input data lawan transaksi, kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput referensi barang atau jasa. Langkah pertama kita klik referensi, lalu kita pilih barang atau jasa, kemudian administrasi barang dan jasa seperti terlihat di gambar 1. Dan selanjutnya akan terlihat notifikasi seperti pada gambar 2. Lalu untuk proses selanjutnya kita klik tambah yang terletak di sudut kiri bawah. Kini kita masuk ke menu referensi barang atau jasa, yaitu untuk mengisi data-data barang atau jasa yang akan kita transaksikan. Untuk kode barang dan jasa, silakan diisi kodenya atau kosongkan jika tidak memiliki kode barang atau jasa. Untuk nama, silakan nama barang yang akan ditransaksikan dan harga jual barang atau jasanya. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu ada notifikasi simpan referensi barang atau jasa. Referensi barang atau jasa berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat referensi barang atau jasa baru? Klik yes jika Anda ingin membuat referensi barang atau jasa baru.
Klik Now jika Anda tidak ingin membuat referensi barang atau jasa yang baru. Kemudian selanjutnya kita akan menginput data referensi nomor faktur. Langkah pertama, kita klik referensi, lalu klik referensi nomor faktur, seperti terlihat di gambar 1. Dan selanjutnya akan ada notifikasi seperti pada gambar 2. Lalu untuk proses selanjutnya, kita klik rekam range nomor faktur yang terletak di sudut kiri bawah. Kini kita akan masuk ke menu rekam referensi nomor faktur yang terlihat pada gambar 1. Pada range nomor faktur, silakan diisi nomor faktur awal dan nomor faktur akhir yang sebelumnya kita dapat dari aplikasi Innova setelah mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak tersebut. Dan pada gambar 2 adalah contoh elektronik nomor seri faktur pajak yang tertulis nomor seri faktur pajak awal dan nomor seri faktur pajak akhir yang kami beri tanda garis kuning. Lalu setelah diinput nomor seri faktur pajak tersebut, maka kita klik rekam nomor faktur. Kini selanjutnya kita akan melakukan proses input faktur pajak keluaran. Langkah pertama adalah kita klik faktur, kemudian kita pilih pajak keluaran, dan kita klik administrasi faktur seperti terlihat pada gambar 1. Dan selanjutnya akan terlihat notifikasi seperti gambar 2. Lalu untuk proses selanjutnya kita klik rekam faktur. Kini kita masuk kepada menu input faktur. Pada bagian dokumen transaksi terdapat 9 pilihan detail transaksi. Saat ini kita menggunakan pilihan 1, yaitu transaksi kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Dan untuk jenis faktur ada 2 pilihan, yaitu faktur pajak dan faktur pajak pengganti. Maka kita pilih 1, yaitu faktur pajak. Untuk tanggal dokumen secara otomatis terisi pada saat kita membuat faktur pajak. Dan begitu pula pada lapor SPT untuk masa pajak dan tahun pajak akan terisi secara otomatis. Dan nomor seri faktur secara otomatis juga terisi sesuai nomor seri faktur pajak yang kita miliki. Dan untuk bagian referensi faktur bisa diisi dengan nomor invoice atau apa saja yang berkaitan dengan barang atau jasa yang ditransaksikan agar lebih mudah dipahami. Setelah itu kita akan klik lanjutkan. Untuk bagian lawan transaksi pada input faktur, maka kita klik cari NPWP pada sudut kanan atas yang kami beri tanda panah merah, terlihat pada gambar 1. Maka akan terlihat notifikasi pada gambar 2. Maka kita klik cari pada sudut kanan atas sesuai filter yang akan kita cari. Ini pada gambar 1 terlihat referensi lawan transaksi. Ada nomor NPWP dan alamat badan usaha yang kita cari. Lalu kita klik nama badan usaha tersebut yang berwarna biru. Kemudian terlihat notifikasi pada gambar 2, data lawan transaksi. Lalu kita klik lanjutkan. Ini kita akan masuk ke menu daftar faktur pajak keluaran. Lalu kita klik rekam transaksi yang terletak pada sudut kiri atas pada gambar 1. Maka akan tampak gambar 2, yaitu detail penyerahan barang atau jasa. Maka kita isi kode jika ada kode yang kita buat, dan kita isi juga pada bagian nama barang atau jasa sesuai yang akan ditransaksikan. Atau dengan kita klik F3 untuk cari barang atau jasa yang pernah kita input saat membuat referensi barang atau jasa waktu proses penginputan sebelumnya. Maka selanjutnya harap diisi harga satuan jumlah barang, dan untuk harga total dan PPN akan terisi secara otomatis. Maka untuk langkah selanjutnya kita klik simpan. Pada gambar ini terlihat data nama barang, jumlah harga, dan PPN yang sudah terdata.
yang kami beri tanda garis biru, lalu kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, akan ada notifikasi simpan faktur. Dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Klik yes jika ingin membuat dokumen faktur lagi, atau no jika Anda tidak ingin membuat dokumen faktur. Kemudian kita akan ditampilkan rekap daftar faktur pajak keluaran. Kita perhatikan di status approval sudah berstatus belum approve. Disarankan kepada rekan-rekan sekalian, sebelum proses upload faktur, agar klik review terlebih dahulu. Fungsinya untuk kita cek apakah data-data yang kita isi pada faktur sudah benar atau belum. Jika sudah yakin benar data-data faktur tersebut, kita bisa lanjut ke proses upload dengan mengklik terlebih dahulu nama baris data transaksi tersebut hingga berwarna biru. Selanjutnya kita klik upload. Nah, kita lihat pada gambar 1 terdapat keterangan Anda memilih untuk mengupload satu faktur pajak keluaran. Faktur yang sudah siap diupload tidak dapat diubah lagi. Anda yakin ingin mengupload faktur, maka klik yes. Selanjutnya akan muncul gambar 2. Satu faktur pajak keluaran siap diproses uploader. Pastikan uploader faktur pajak keluaran dijalankan agar proses upload dapat berlangsung. Lalu kita klik OK. Harus diingat pada bagian ini sudah harus terhubung ke internet agar proses upload dapat berjalan. Dan perlu diketahui pula pada keterangan status approval sudah berubah menjadi siap approve yang sebelumnya belum approve. Maka selanjutnya kita klik manajemen upload pada bagian atas yang kami tandai panah merah. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah manajemen upload, yaitu pertama klik manajemen upload, lalu klik upload faktur. Seperti terlihat pada gambar 1. Maka akan muncul notifikasi pada gambar 2, yaitu monitor upload. Lalu kita klik start uploader pada sudut kiri bawah. Kini terlihat pada gambar 1, proses upload sedang berjalan. Setelah itu akan ada notifikasi permintaan pengisian login user PKP, yaitu pengisian kode CAPTCHA, yang bisa terlihat pada gambar session CAPTCHA. Setelah itu masukkan password dengan keterangan password user Innova untuk mengakses web service. Tentunya kode password ini didapat saat registrasi faktur sebelumnya. Kemudian setelah kita isi semua, lalu kita klik submit. Kita lihat pada monitor upload, informasi uploader berjalan. Maka kita akan menunggu beberapa saat untuk proses ini, lalu kita klik OK. Setelah proses upload selesai, maka kita lihat pada daftar faktur pajak keluaran, status approval sudah berubah menjadi approval sukses. Maka selanjutnya kita akan menyimpan file tersebut di direktori lain dengan kita klik PDF yang terlihat pada gambar 1 di sudut kanan bawah yang kami beri tanda panah merah. Maka setelah itu akan keluar notifikasi pada gambar 2 untuk save in. Lalu kita pilih tempat penyimpanan file, kemudian kita klik save. Dan selanjutnya kita buka nama file tersebut yang telah kita save untuk melihat hasil pembuatan faktur pajak keluaran. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah faktur pajak keluaran yang telah kita buat. Terdapat di dalamnya nama, alamat, dan NPWP PKP serta pembeli barang atau jasa. Dan juga rincian nama barang atau jasa yang ditransaksikan beserta kuantiti dan harganya. Dan pada sisi kiri bawah terdapat simbol Quick Response Code sebagai validasi data faktur. Dan selanjutnya, faktur pajak keluaran ini sudah bisa di-print dengan mengklik tanda gambar printer di sudut kiri atas.
Dengan demikian selesai sudah pembahasan beberapa permasalahan pada e-faktur pajak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk diklik subscribe dan komen yang positif, serta like dan share-nya. Mohon maaf atas kekurangan. Mari berkarya untuk Indonesia dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.